Oke, berarti kalau kita bicara sebulan berarti Desember nih ya penentuan Desember. 2022. Iya, Mm-mm. penentuannya kira-kira 2022 ditutup dengan manis atau enggak nih. Oke, jadi Iya, sebenarnya bener. kalau 2000 bicara untuk proyeksi ISG untuk bulan berikutnya, kita juga sebenarnya masih optimis gitu ya untuk pertumbuhan ISG. Karena kalau Hmm. kita targetin untuk tahun 2022 ini, ISG sebenarnya itu ada di range yang bisa dibilang cukup konservatif. Di target dari kita itu ada di 7.200 sampai dengan 7.250 untuk pergerakannya. Kalau bisa Oh, akhir tahunnya itu dapat sentimen positif gitu ya. Karena kan memang kalau kita lihat sekarang yang jadi penghalang pergerakan ISG kan sebenarnya dari eksternal. Ada inflasi, mm-mm. kemudian interest rate dan semacamnya. Yang mungkin ya teman-teman bisa baca lewat berita dan semacamnya itu jadi salah satu penghalang gitu. Tapi kalau kita lihat sampai dan akhir tahun sih kita lihat potensinya masih ada untuk sampai ke sana. Kita itu ambil 3 data dari internal yang menurut kita ini bisa jadi pendorong di sampai akhir tahun. Yang pertama itu adalah pertumbuhan kredit. Kalau kita lihat pertumbuhan Mm. penyaluran kredit kita itu data Oktober itu ada di Mm-mm. kisaran 19,95% ya kalau nggak salah, di mana angka 11,95% ini besar atau enggak gitu ya. Angka 11,95% Mm-mm. ini kalau kita bandingkan dengan target dari Bank Indonesia sendiri itu sudah lebih gitu ya. Target Bank Indonesia sendiri itu ada di 9 sampai 11%, sedangkan realisasinya per Oktober itu ada di 11,95. Jadi kan udah hampir 12% gitu ya. Yang dimana maksud data ini apa sih sebenarnya? Nah, data ini itu Mm. mencerminkan apakah ekonomi kita itu masih berjalan dengan baik atau enggak, seperti itu ya. Sebagai contoh kan penyaluran Oh. kredit, jadi apakah masyarakat itu masih maksudnya masih bisa pinjam ke bank untuk konsumsi mereka pribadi, ataukah usaha-usaha itu masih ekspansi dengan pinjam ke bank dan semacamnya gitu. Jadi kita lihat Mm. dari data tersebut masih cukup kuat tuh. Kita lihat sampai akhir tahun 2022 data tersebut itu bisa jadi pendorong juga untuk pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian data berikutnya adalah neraca perdagangan. Gitu. Kita kalau Oke. bicara neraca perdagangan, kita lihat ke harga komoditas, walaupun beberapa minggu terakhir cukup goyang ya, nggak sekuat Iya. Q, Q2 dan Q3, tapi kita lihat masih lebih harga acuannya itu masih tinggi gitu ya dibandingkan uh, sebelum pandemi gitu. Nah, Mm. dengan kita lihat juga realisasinya per Oktober itu lebih tinggi gitu ya, dari ekspektasi pasar. Itu menunjukkan bahwa uh, sebenarnya ekspor impor kita itu dari sisi ekspornya masih kuat kayak gitu ya. Kemudian data ketiga itu adalah data window dressing gitu ya. Mungkin sentimen ini sih ketutup ya sama sentimen-sentimen suku bunga, inflasi, Iya. 2023 gelap dan semacamnya gitu. Padahal tahun sebelumnya nih katalis ini tuh merupakan katalis yang ditunggu-tunggu gitu ya tentang window dressing. Mm-mm. Kalau kita lihat data historikal memang sejak 10 tahun terakhir pada bulan Desember itu Mm-mm. selalu ditutup mengalami penguatan. Jadi kita lihat by data tuh 10 tahun terakhir selalu hijau nih di Desember. Jadi kita melihat peluang untuk Desember hijau lagi di tahun ini nggak ada yang nggak mungkin sih. Karena kalau kita lihat di Oke. November, pergerakan pada bulan November memang selama 10 tahun terakhir hanya 3 tahun di mana dia bisa hijau. Jadi probability up-nya hanya 30%. Sedangkan di Desember itu 100% itu win rate-nya nih, maksudnya pemenangannya di bulan Desember. Jadi Mm-mm. kita melihat untuk bulan depan sih masih ada peluang gitu ya dengan didorong beberapa data tadi sih seperti itu. Oke, berarti prediksinya 7.200 nih Mas ya, tertingginya ya di Yo. Desember. Oke, baiklah. Amin ya, kita doakan ya. Ya, memang karena suku bunga juga sudah meningkat, terus juga apa? Nisbah daripada suku retail juga udah lumayan naik ya. Kemarin yang ST019 itu sudah di nisbahnya sudah di oh ya, sekarang lagi masa pemesanan teman-teman. Kalau mau pesan sukuk silahkan cek midisnya di kemenq.go.id ya. Nah, itu teman-teman bisa tahu belinya di mana aja. Nisbahnya 6,15%. Itu sudah lumayan banget daripada yang tahun lalu, 2 tahun yang lalu itu cuma 5% teman-teman ya. Nah, memang banyak pilihan lagi untuk orang udah mulai mau taruh uangnya di bank juga ya Mas ya.
dan udah mulai ambil kredit karena memang udah mulai normal ya. Tapi kalau di Jambi masih PPKM level 1, Mas. Karena udah mulai meningkat lagi untuk ininya pasien COVID-nya sekarang gitu. Iya. Oke, kita lanjut nih. Udah banyak pertanyaannya nih. Bentar, saya lihat waktu dulu. Oke, masih saya aja yang nanya. Nanti terakhir kita kuis ya. Oke, nah tadi kita ngomong masalah tren ya, Mas ya. Kita harus apa? Mengikuti alur pasar. Jadi arahnya kemana? Jangan melawan pasar gitu ya. Nah ini erat kaitannya dengan tren. Nah kira-kira sektor apa aja sih yang lagi uptrend dan layak untuk kita lirik lah nih, kita cermati untuk sampai akhir tahun ini, Mas. Kira-kira gimana? Oke, bener banget Mbak. Jadi memang kita harus follow arus airnya lah ya, jangan kita lawan gitu ya. Untuk beberapa Iya, kesempatan gitu ya, tapi boleh mungkin beberapa kali sedikit melawan karena kalau kita yakin gitu dengan analisa yang kita buat seperti itu. Tapi kalau kita bicara sektor, sebenarnya untuk sektor sendiri kita lihat dulu nih kondisinya saat ini. Tadi kan sempat dimention tren kenaikan suku bunga dan semacamnya. Kalau kita lihat di saat suku bunga naik, maka sektor yang akan diuntungkan sih lebih cenderung ke arah perbankan sebenarnya. Yang mana kalau kita oke. cermati beberapa hari terakhir, kalau kita lihat tanggal 22 November itu kan kita dicatat ESG kan tutup mengalami pelemahannya. Tapi kita lihat asing tuh masuk gitu, dan kalau kita lihat lebih dalam lagi asing itu banyak masuk juga di sektor perbankan. Untuk 3 hari, Hmm. berarti kemarin hari Rabu, mulai dari hari ya Rabu, Kamis itu asing tuh masuk ke sektor perbankan. Kalau kita lihat memang kenapa perbankan menarik dari sisi return-nya gitu ya. Jadi di saat suku bunga naik maka kan imbal hasil perbankan akan mengalami peningkatan. Kemudian kalau kita bicara tadi ada data penyaluran kredit, maka itu menguntungkan juga untuk sektor perbankan itu sendiri gitu ya. Kemudian Hmm. juga sebenarnya kita bicara perbankan ini sebenarnya kan universal ya, bukan hanya perbankan konvensional, tapi kita juga bicara soal perbankan syariah. Ini mungkin sama aja dengan. Iya. Ini putus-putus lagi nih, Mas. Halo, halo. Nah, udah terdengar. Tadi Oke, oke. putus-putus. Oke, Oke, bisa sekarang udah dilanjut, jelas ya, Mas. Oke. Oke, tadi kan Udah kita jelas. bicara perbankan tapi skupnya lebih ke arah yang konvensional gitu ya, secara universal. Tapi kalau kita fokusnya ke Hmm. syariah, mungkin teman-teman yang fokusnya ke saham-saham syariah juga ada gitu kan, perbankan syariah gitu ya. Dimana kalau kita coba Hmm. kaitkan dengan literasi keuangan pasar modal sebenarnya sama aja gitu ya. Tadi dari sisi literasi dan inklusi kan memang kita masih rendah ya dari pengetahuan pasar modal. Itu juga berlaku di Hmm. pengetahuan tentang perbankan syariah. Kalau kita lihat datanya, Iya. kita ini kan merupakan negara dengan jumlah umat muslim terbanyak di dunia gitu ya. Dengan porsinya itu Hmm. sekitaran 89%-an itu beragam muslim Indonesia. Tapi kalau kita lihat pangsa pasar perbankan syariah itu hanya sekitar 6%. Jadi itu kan bisa dibayangkan potensi yang sangat luas, ternyata realisasinya baru sebesar itu. Ternyata kalau kita lihat Iya. salah satu reasonnya dari inklusi dan juga literasi. Kalau kita bandingkan, literasi dan Hmm. inklusi perbankan syariah itu masih under 10%. Sedangkan kalau yang konvensional itu udah di kisaran 30-70% dari literasi dan inklusinya. Jadi kan bisa dibayangkan gapnya sangat jauh. Jadi kita melihat Hmm. untuk kedepannya sendiri perbankan masih cukup oke. Untuk short termnya tadi karena ada um, kenaikan suku bunga, sentimen kenaikan suku bunga, tapi untuk long termnya tadi view-nya udah saya perlihatkan bahwa Hmm. tinggal tunggu momen aja sampai seluruh masyarakat Indonesia melek akan pentingnya literasi perbankan syariah gitu ya, dan inklusinya juga pun sama seperti itu. Dan juga kalau kita bicara tentang jumlah orang yang belum punya rekening bank di Indonesia itu juga masih sangat masif sekali. Itu sampai tahun 2025 itu ada sekitar 95 juta orang itu belum punya pelayanan perbankan. Jadi
untuk perbankan menurut saya secara short sampai midterm dan bahkan untuk kita invest sih masih cukup oke ya. Kemudian sektor berikutnya saya rasa menarik di kondisi seperti ini tentu saja masih energi gitu ya. Dengan mungkin kita fokusnya lebih ke arah batu bara karena itu salah satu komoditi andalan kita. Batu bara kita lihat kalau harga batu bara saat ini sih walaupun range-nya pergerakannya nggak semasif sebelumnya, tapi kita lihat masih di area 300-an. Di mana sebelum pandemi itu di area 80 sampai 100. Jadi kan gap-nya masih ada gitu ya. Ditambah lagi juga dengan era pengetatan suku bunga di mana rupiah kita juga menjadi sorotan gitu. Jadi stabilisasi rupiah gitu. Di mana saat dolar menguat kan otomatis saham-saham yang denominasinya dolar atau dia itu ambil income-nya dolar kan lebih diuntungkan seperti itu ya. Jadi saya melihat sih dua sektor tersebut menarik gitu ya untuk kita lihat sampai untuk saat ini. Tapi kalau untuk kita bicara lebih ke arah call, mungkin euforianya sampai akhir bulan sih masih cukup baik ya, sampai dengan akhir Desember sampai kuartal 1 masih cukup oke, tapi setelahnya mungkin kita harus switch. Nah itulah kita gunanya tahu shifting sektor gitu ya, karena mungkin kita dari sisi dari sisi sentimennya kan di luar kan lagi winter season ya, musim dingin. Kemudian setelah kuartal 1 kan musim dinginnya sudah mulai ini, jadi demand batu baranya mungkin perlu kita cross check ulang lagi gitu ya. Apakah udah untung ataukah seperti apa bagaimananya gitu ya. Halo. Oke, kemudian halo. Nah, udah bergabung lagi. Tadi ngeblank, Mas. Oh iya, berarti tadi sampai mana ya? Sampai cuma bentar sih ngeblanknya. Sampai Bank Syariah tadi udah selesai sih. Kalau komoditas sudah shifting sektor tadi. Oh iya, kan shifting sektor karena di luar negeri kan winter season dan paling lambat sih sampai kuartal 1 itunya berlangsungnya gitu. Jadi kalau setelah kuartal 1 2023 kita melihat bahwa sektor khususnya batu bara sih perlu kita perhatikan nih, masih akan tetap kita trading di sana atau enggak gitu ya. Kemudian yang menarik untuk belakangan ini mungkin ada properti ya, mulai menarik setelah kemarin itu ada rilis data IHPR ya, atau indeks harga properti itu pada triwulan 3 itu tumbuh 1,94%. Dan juga kalau kita lihat 3 hari ke belakang asing tuh mulai banyak masuk ke sektor properti ini gitu. Saat mereka akumulasi bisa dilihat di stock summary-nya ataupun di indeks summary bahwa asing tuh banyak masuk ke sektor properti sih. Seperti itu mungkin. Lihatnya di stock summary ya Mas ya, di setelah jam perdagangan tutup berarti ya? Kalau untuk yang kita lihat sektor propertinya indeks summary-nya sih. Kita lihat indeks, kalau kita mau lihat tentang masuk ke saham apa pakai stock summary. Oke. Berarti ada 2 nih batu bara properti. Ada lagi Mas kira-kira sektor yang menarik? Sama perbankan mungkin tadi ya di awal gitu sih. Perbankan ya. Oh ya, perbankan. Ya. Baik. Nah, ini bisa jadi kuis nanti nih. Di akhir sesi ya Mas ya. Baiklah teman-teman yang menyimak dari awal, nanti kita ada kuis di akhir acara. Nah, tadi menarik banget yang kita bahas ya, mulai dari sentimen, terus mulai dari strategi investasi di tengah kondisi yang sekarang ini, belakangan ini sideways, dari awal tahun itu sudah uptrend, dan mulai dari bulan tadi. Nah, bulan April, Juni sampai ke Oktober itu sangat fluktuatif sekali gitu ya. Nah, kita akan jawab ini ya Mas, pertanyaan dari teman-teman. Ini udah lumayan banyak, saya pilihin aja. Ini maksudnya gimana nih? Swinger dividen. Mungkin ini aja nih kayaknya. Nah, ini kira-kira ada jawabannya gimana Mas? Pertanyaan dari Kak Husnul Karoma. Bagaimana tipsnya Mas kalau lagi resesi dan selalu koleksi saham yang lebih murah ke ESG? Oke. Silahkan langsung dijawab Mas. Oke, jadi kan tipsnya untuk koleksi saham ya
di tengah fluktuasi Mm-mm. tadi bukan? Oke, kalau Kayaknya mengenai dia tips memilih saham-saham yang masuk ESG aja kayaknya ya. Saham tipsnya kalau lagi resesi dan selalu koleksi saham yang lebih murah ke ESG. Maksudnya gimana? Mungkin saham-saham ESG. ESG yang lagi murah kayaknya ya.